Ada istilah yang namanya pamali. Sesuatu yang kalau lo langgar, lo bakal dapat ganjarannya. Iya. Hari ini gue mau ajak kalian buat nyeritain pengalaman orang-orang yang langgar pamali, supaya kita tahu apa akibatnya kalau kita sampai berani-beraninya ngelanggar pamali. Ini cerita dialamin langsung sama temen gue. Oke. Bahkan kejadian ini tuh belum lama, sekitar 2 tahunan lalu lah. Nah, kejadiannya dia alamin setelah dia nguburin kerabat terdekatnya. Jadi temen gue namanya Ilham. Dia deket banget sama omnya. Omnya tuh bisa dibilang jadi sosok pengganti ayahnya lah, Oh, karena ayahnya udah meninggal. oke. Nah, karena dia dekat banget sama omnya ini, jadi apapun yang dia alamin, dia selalu cerita ke omnya. Sampai ada kejadian yang bener-bener membuat temen gue ini terpukul banget. Yaitu kejadian 2 tahun lalu pas omnya meninggal. Kejadian itu tuh membuat dia ngerasa kalau misalnya dia jadi gak punya siapa-siapa gitu loh di kehidupannya. Sampai pada akhirnya pas temen gue si Ilham ini ikut nguburin omnya di Menteng Pulo, kalau gak salah gue kuburannya. Dia sampai turun ke bawah buat nguburin omnya gitu loh, masuk ke liang lahatnya gitu. Iya. Setelah dari kuburan pun dia tuh di jalan berdua sama nyokapnya gak berhenti-berhenti nangis gitu loh, Iya. saking dia sedihnya omnya meninggal. Nah, sesampainya di rumah, dia tuh tinggal berdua sama nyokapnya doang, by the way. Setelah sampai rumah, nyokapnya tuh langsung ngingetin buat jangan lupa mandi. Karena lo tahu kan, banyak orang yang bilang pamali banget kalau misalnya lo abis dari kuburan, apalagi nguburin orang, terus nyampe rumah lo gak langsung mandi. Iya. Ya, gue pernah denger sih. Nah, nyokapnya ngingetin lah, ngingetin Ilham buat mandi. Nah, karena Ilham itu bener-bener masih sedih banget perasaannya, jadi tuh dia langsung pengen masuk ke kamar dan gak dengerin kata nyokapnya gitu loh. Nah, pas nyokapnya ngomong, dia cuman iya mah, tutup langsung tuh pintunya. Jadi dia udah gak mandi tuh setelah dia dari kuburan. Di kamar tuh dia cuman ngurung diri aja. Disuruh makan sama nyokapnya dia gak mau, disuruh mandi sama nyokapnya dia gak mau. Nah, sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an, si Ilham nih ketiduran lah. Nah, waktu dia tidur itu, dia mimpi ada di liang lahat bareng sama omnya yang dikuburin tadi. Tadi siang itu. Iya. Dia dikuburin bareng sama omnya di satu liang lahat yang sama. Omnya udah meninggal, tapi dianya masih bangun. Dia gak bisa kemana-mana di dalam liang lahat itu. Nah, dia ngeliat dengan jelas banget omnya itu udah dibungkus sama kain kafan. Dan di dalam kuburan itu omnya mukanya udah hancur berantakan. Omnya berdarah-darah. Dan di seluruh mukanya omnya tuh diblatungin. Oke. Di mimpi itu juga Ilham ngeliat omnya merintih kesakitan. Kayak ibaratnya di mimpi itu tuh dia ngeliat omnya kayak dapet siksa kubur gitu loh. Nah, karena di mimpi itu bener-bener dia kayak kaget banget, dia kebangun lah langsung. Iya. Nah, pas dia kebangun, ya dia bener-bener takut. Dia di kasur tuh diem aja, dan dia keinget omongan nyokapnya. Kayak dia mikir, iya kali ya, apa karena gua habis dari kuburan gua gak mandi. Makanya dia langsung kayak throwback ke belakang gitu loh, alasan kenapa dia mimpi kayak gini dengan omongan nyokapnya yang tadi. Iya. Nah, karena dia masih panik,
dia nggak langsung mandi tuh. Dia nenangin diri dia dulu, dia tiduran lagi, dan pas dia lagi merem, dia dengar dengan jelas banget di kasur sebelah kanan dia dengar ada kayak suara cowok minta tolong, merintih minta tolong gitu loh. Dari sebelah dia. Iya, dari kasur sebelah dia. Oke. Dia dengar suaranya, tolong, tolong. Kayak bener-bener orang merintih kesakitan, dan suaranya tuh jelas banget loh, Chef B, di sebelah kuping kanan dia. Nah, pas dia nengok ke kanan, ternyata yang dia lihat adalah ada pocong tiduran di sebelah dia dengan mukanya hancur berantakan, berdarah-darah, dan sekujur badannya itu dibelatungin. Dan pocongnya itu adalah pocong omnya. Si omnya sendiri itu. Si omnya sendiri itu. Bangsat. Lo bayangin deh. Ya mungkin bener kali sama orang-orang bilang, pamali kalau misalnya lo habis dari kuburan Nggak mandi. Jadi ya jelas akibatnya. Lo akan diikutin sama penunggu-penunggu kuburan yang udah lo datengin itu. Dan bener juga kan, setelah Ilham nggak mandi, Dia diikutin sama sosok omnya yang persis banget dia lihat kayak di mimpi itu. Mungkin di kalangan pendaki udah pada tahu kali ya, kalau misalnya ada pamali, dimana kalau lu mau pipis di daerah pendakian lu tuh lu harus ngomong permisi. Ya kalau enggak, lu harus terima konsekuensinya gitu loh, kalau mereka si penunggu-penunggu itu tuh marah sama lu. Iya benar. Kan. Nah, berhubungan sama pamali itu tuh gue ada cerita sebenarnya. Bukan gue sih yang ngalamin, cuman ini teman gue, namanya Iqbal. Oke. Jadi kejadiannya tuh di tahun 2019, sekitar bulan Februari atau Maret, teman gue si Iqbal nih, dia mau ngedaki Gunung Lawu sama bokapnya. Lawu di mana ya, Bi? Gunung Lawu tuh sekitaran Jawa Tengah lah, deket Solo. Oke. Nah, si Gunung Lawu ini background story-nya tuh termasuk gunung yang tertinggi nomor 6 di Jawa, tapi dia terangker nomor 1. Oke. Kenapa? Karena sejarahnya tuh si Gunung Lawu ini tempat perangnya kerajaan Majapahit sama kerajaan Kediri. Jadi cukup mistis lah si gunung ini. Nah, si Iqbal ini ngedaki bareng bokapnya berdua, itu lewat Candi Ceto. Jadi mereka sampai sana jam 8, mereka foto-foto bentar segala macem, akhirnya mereka mulai ngedaki tuh jam 9 pagi. Nah, perjalanan untuk ngedaki gunung, BTW mereka ngelintas. Jadi kayak kalau ngelintas tuh lo dari titik A ke puncak, terus lo turun di jalur yang lain. Oke. Nah, untuk lo naik ke atas tuh butuh waktu sekitar 6 jam kalau lo beneran gak berhenti-berhenti. Kalau lo cepet gitu, itu 6 jam. Cuman di sini karena Iqbal nyantai, berhenti-berhenti dan segala macem, mulai naik jam 9 pagi, dia baru nyampe tuh sekitaran maghrib. Oke. Tapi di situ dia belum nyampe puncaknya, dia baru nyampe pos 5, yang mana kalau nggak salah pos 5 tuh deket sama puncak, cuman belum nyampe puncak. Oke. Nah di situ ada kawasan perkemahan gitu. Akhirnya Iqbal dan bokapnya tuh bangun tenda di situ buat istirahat malamnya. Akhirnya di maghrib itu mereka bangun tenda. Pas banget setelah ngebangun tenda itu hujan deras. Makanya yang tadinya habis bangun tenda mereka mau masak nggak jadi. Akhirnya ya udah mereka minum kopi aja. Mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 8-an tuh bokapnya tidur pules. Jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam bokapnya tidur udah pules, tapi Iqbal nih nggak bisa tidur. Akhirnya ya udah dia tiduran aja. Dia nyoba tidur tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah dia nulis jurnal sama baca buku aja. Di dalam tendanya itu. Di berarti? dalam tenda itu. Oke. Di situ posisinya sebenarnya di luar tuh masih rame juga orang-orang. Oh, masih ada orang juga yang ngedaki. Iya, masih banyak orang yang ngedaki. Pokoknya masih banyak suara-suara orang lah, ngobrol-ngobrol segala macam tuh banyak. Ya udah akhirnya dia lanjutin terus sampai sekitar jam 12-an. Nah, di jam 12-an ini dia kebelet pipis.
Akhirnya Iqbal keluar, dia ke dekat pohon gede di dekat tendanya, terus dia langsung pipis. Nah di sini begonya dia nggak ngomong permisi, dia langsung pipis. Udah kelar, dia langsung masuk ke tendanya dia. Terus dia lanjut lagi tuh baca buku sama nulis jurnal sampai sekitaran jam 1. Di situ udah sepi banget, nggak ada suara apa-apa. Oke. Tiba-tiba dalam kesunyian itu Iqbal dengar ada suara lonceng kuda sama roda andong. Dari jauh suaranya ngedeket, lama-lama ngedeket terus sampai ke deket tendanya dia, dan dia ngerasa suaranya tuh ngiterin tendanya dia. Oke. Aneh banget kan. Di situ Iqbal deg-degan, dia mulai panik, tapi dia nggak berani keluar. Gak lama dari situ suaranya hilang. Oke. Udahlah, Iqbal mulai agak tenang. Dia mau coba tidur. Pas dia mau coba tidur, ada keanehan lagi nih. Apa, Bi? Dia dengar suara tendanya tuh kayak gimana, kayak gini nih. Anjir. Oke, ngerti. Apa digaruk? Iya, kayak dikorek-korek. disentuh-sentuh gitu lah pakai jari. Dikorek-korek, dimainin gitulah dari luar. Ganggu banget. Cuman karena kayak, oh ini cukup make sense gitu loh. Mungkin orang iseng segala macem, ya udah. Akhirnya Iqbal berani keluar, dia cek di luar ada apa. Ternyata pas dia keluar dia nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada siapa-siapa dan sunyi banget di situ. Ya udah, akhirnya dia masuk lagi, dia tutup tendanya, dia mau coba tidur. Nggak lama setelah itu suaranya ada lagi, makin kenceng tuh suaranya. Nah makin panik kan Iqbal dengar suara kayak gitu. Bokapnya nggak kebangun, Bi, pas ada suara kayak gitu? Enggak, Moy. Bokapnya tuh pules banget tidurnya, sedangkan Iqbal nggak bisa tidur sama sekali. Di situ dia mulai panik, karena yang pertama tadi dia udah keluar dan dia ngelihat gak ada siapa-siapa kan. Karena kepanikan itu, ya dia mulai baca-baca doa, baca ayat kursi dan segala doa-doa yang dia tahu lah. Dan suara itu tuh tetap ada, nggak berhenti-berhenti. Suara kayak ada orang nyentuh tendanya dia gitu. Akhirnya dia mutusin buat ngecek untuk kedua kalinya. Sebelum dia keluar tenda, dia baca bismillah dulu. Dia buka tendanya, dia keluarin palanya keluar. Di situ dia ngeliat seorang nenek-nenek pakai baju Jawa, pakai selendang, dan nenek ini ngebongkok. Oke. Di saat Iqbal ngeliat si sosok nenek-nenek ini, posisinya jari si nenek ini masih nyentuh tendanya Iqbal. Anjir. Sampai akhirnya si nenek ini nengok pelan-pelan ke arah Iqbal, dan akhirnya sosok nenek ini bilang, "Nuwun sewu." Anjing. Gue merinding dia. Di situ Iqbal langsung masuk ke dalam tenda. Dia buru-buru tidur sampai besok paginya udah pagi. Sekitar jam 9-an tuh mereka mulai ngedaki lagi ke puncak. Nah sebelum mereka ke puncak tuh Iqbal sempet sama bokapnya tuh berhenti di kayak tempat makan gitu. Namanya Warung Boiem kalau nggak salah. Di situ tiba-tiba Iqbal disamperin sama seseorang cowok, dan out of nowhere si orang ini ngomong ke Iqbal, "Mas, saya tahu tadi malam Mas habis ngeliat sesuatu kan?" Di situ Iqbal kaget. Tapi ya karena mungkin si orang ini tahu apa yang kejadian sama Iqbal tadi malam, akhirnya udahlah Iqbal ceritain tentang apa yang dialamin tadi malam. Ya akhirnya Iqbal tahu dari si orang ini kalau memang kejadian tadi malam tuh akibat dia yang pipis di sebuah pohon tanpa bilang permisi. Itu konsekuensi dari, ya dalam tanda kutip, kesalahan Iqbal lah. Iya. Akibat dia nggak sopan dan segala macem. Nah dari situ si orang ini ngomong, "Ya udah Mas, buru-buru turun aja dari gunung. Kalau bisa pulangnya sebelum matahari terbenam ya. Jadi pas gelap Mas udah nggak ada di sini." Ya udah tuh akhirnya setelah dikasih tahu kayak gitu, Iqbal ngomong ke bokapnya dan bokapnya setuju. Akhirnya mereka naik ke puncak, dan gak lama setelah itu mereka langsung turun ke bawah. Dari puncak tuh sekitar jam 12.
karena turun tuh makan waktu 6 jam, akhirnya ya udah mereka turun ke bawah. Nah, pas banget maghrib mereka tuh nyampe di bawah. Dan untungnya ya selama perjalanan turun tuh Iqbal nggak ngerasa apa-apa, nggak ngeliat apa-apa lah segala macem. Akhirnya mereka balik ke hotel. Udah sampai di hotel, Iqbal cukup lega lah. Dia ngerasa kayak gue udah terlepas dari pengalaman mistis kayak gitu, gue udah kapok segala macem. Akhirnya pas di hotel itu dia mandi, terus dia bersih-bersih, dia pipis. Pas lagi pipis, dia dengar suara, "Nuwun sewu." Anjing. Lagi dengar Lagi. suara lagi. Betul. Pas dia lagi pipis. Berarti itu temen lu si Iqbal diikutin dong sama nenek-nenek itu dari atas. Nah iya, mungkin itu konsekuensi dari pamali lu pipis nggak permisi gitu loh. Kayak lu nggak cuma digangguin pas lu di sana aja, tapi bisa jadi bener yang lu bilang, Chef. Bisa aja lu diikutin sampai rumah lu. Gue nggak tahu kalian pernah dengar pamali ini atau enggak. Tapi yang mau gue ceritain ada kaitannya sama pamali yang bilang kalau kita nggak boleh tidur pas maghrib. Oh, gue pernah denger sih. Kejadiannya ini dialamin sama teman gue namanya Pute. Pute ini kuliah jurusannya ngambil keperawatan. Dan pas semester 6 dia itu ngambil PKL. Oke. Sama kampusnya dia ditaruh di puskesmas di suatu desa daerah Jogja. Nah, Pute ini PKL berdua sama temennya namanya Hilda. Jadi selama PKL Pute sama Hilda itu tinggal bareng di rumah warga daerah situ. Oke. Nah, suatu hari, ya dimana itu hari pertama mereka PKL, mereka berkegiatan dari pagi sampai sore, sekitar jam 5:30 lah sebelum maghrib. Setelah kegiatan PKL selesai, Pute sama Hilda ya balik dong ke rumah. Karena Hilda dan Pute capek, mungkin karena dari pagi sampai sore mereka berkegiatan, akhirnya di situ Hilda mutusin buat tidur pas maghrib. Ya. Nah, sebelum Hilda tidur, Putih itu ngomong ke Hilda, "Lu mau tidur?" Terus kata Hilda, "Iya, gue capek, kan kita dari pagi kegiatan." Terus Putih di situ ngingetin, "Jangan tidur pas maghrib, bego, kan gak dibolehin." Terus Hilda di situ ngomong, "Ah ya udahlah, gue juga capek, emang kenapa sih, cuman pengen tidur doang." Ya udahlah, akhirnya di situ Hilda tidur dan Putih juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, kebesokan harinya paginya mereka ada kegiatan PKL lagi kan. Mereka tuh harus jalan dari rumah mereka yang mereka tinggalin tuh ke puskesmas. Jaraknya lumayan lah, 2 kiloan. Dan mereka kesana juga jalan kaki. Ya jadi lumayan dong untuk lu jalan kaki sejauh itu. Nah, selama perjalanan tuh kakinya Hilda yang kanan, bagian pahanya tuh nyeri, kayak ngilu gitu loh, Bi. Ya udahlah, di situ Hilda mikir, oh mungkin dia pegel ya karena ya dia harus jalan kaki kan ke puskesmas itu. Pas sampai di puskesmas, Hilda sambil duduk ngomong ke Pute, "Teh, kaki gue yang kanan bagian paha kenapa sakit banget ya?" Dan di situ Pute akhirnya mutusin untuk ya mijetin pahanya Hilda lah, biar sakitnya lebih ngurang. Akhirnya ya kegiatan PKL mereka selesai. Sore mereka balik ke rumahnya. Itu ya jam 5:30. Jam 5:30 lah. Mereka balik nyampe rumah lagi. Di situ Hilda bersih-bersih dan ganti baju. Dan pas dia lagi mau ganti celana, dia itu ngeliat di paha bagian kanannya kayak ada garis 4 gitu. Kayak cakaran, tau gak sih? Tapi anehnya warnanya tuh warna biru lebam, biru keunguan lebam gitulah di pahanya. Di situ Hilda heran kayak, kaki gue kenapa? Akhirnya dia nanya ke Pute, ngasih tahu lah ke Pute. Pute juga nggak bisa jawab apa-apa dong karena kan Pute juga nggak tahu. Ya udah, akhirnya mereka mutusin tidur karena besok paginya mereka ada kegiatan lagi kan. Nah, pas paginya Hilda bangun,
yang sakit itu bukan pahanya Hilda doang, tapi badannya tuh sakit, ngilu. Di situ Hilda ngasih tahu lagi ke Pute. Pute ngomong kayak, lu kenapa sih badannya dari kemarin sakit gini. Hilda bilang, ya gue juga nggak tahu. Ya udahlah, akhirnya di situ Hilda minta tolong pasangin koyo, karena mungkin di situ Hilda mikir ya bisa ngurangin rasa sakitnya kan. Iya. Kegiatan selesai, badan Hilda masih sakit, pahanya Hilda juga masih ada si bekas kayak cakaran itu. Di sini Hilda akhirnya mutusin untuk ya mandi sore, bersih-bersih lah, karena kan habis PKL ya pasti nggak enak dong badannya lengket atau apapun itulah. Iya. Nah di sini biar kalian kebayang aja ya, desanya tuh masih yang tradisional banget gitu loh. Rumah antara warga juga masih berjarak, penerangan juga masih minim, terus lantai rumahnya juga masih yang dari semen. Bahkan kamar mandinya pun pisah dari rumahnya, jadi di outdoor gitulah, di luar. Oke. Nah di sini Hilda mandi, ya jam 6-an gitulah dia mandi ke kamar mandi yang dimana kamar mandinya tuh masih beneran, lu tau gak sih seng gitu. Oh iya. Jadi kayak cuma bilik ditutupin seng gitu. Iya, bilik masih ditutupin seng, atasnya juga nggak ketutupan. Dan penerangannya juga masih minim banget, kayak lu tau gak sih lampu bohlam kuning yang redup. Iya. Nah di situ Hilda mandi. Pas awal baru mandi sih Hilda nggak ngerasa ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya ada satu momen Hilda ngerasa kok kayak ada yang liatin gue mandi ya. Di situ Hilda mulai panik, mulai mikir ini siapa yang ngeliatin dia mandi. Sementara keadaannya gelap, tapi tetap Hilda masih bisa ngerasa gitu ada yang ngeliatin dia. Dan gak berhenti di situ. Keesokan harinya, setiap Hilda mandi tuh, Hilda selalu ngerasa ada yang ngeliatin dia. Anyway, periode mereka PKL tuh 7 hari. Oke. Nah, semenjak dari hari ketiga sampai hari ke-6, setiap Hilda mandi, Hilda tuh ngerasa ada yang ngeliatin terus. Sampai akhirnya Hilda ya pasti ngerasa gak betah dong. Iya, benar. Nah, sampai akhirnya di hari mereka terakhir PKL, mereka kan PKL pagi kan. Pas Hilda mau bangun, dia tuh gak bisa bangun dari tidur dia. Jadi dalam keadaan baring tuh dia sama sekali gak bisa bangun. Dia nggak bisa melek gitu maksudnya? Enggak, dia bisa melek tapi dia nggak bisa bangunin badannya gitu loh. Oke. Nah di situ dia langsung manggil Pute dong. Pute nanya, kenapa lu? Di situ Hilda bilang, gue nggak tahu teh, tapi badan gue sakit banget, ngilu banget. Di situ akhirnya Pute manggil ibu yang tinggal di rumah itu kan. Ibunya datang, ibunya ngecek si Hilda dan emang benar panas. Nah setelah ibunya ngecek jidatnya Hilda, di situ ibunya ngecek pahanya Hilda yang kanan. Dan pas dicek, ternyata masih tetap ada tuh bekas si 4 garis kayak cakaran, dan warnanya juga masih biru lebam. Di situ ibunya udah mulai ngerasa ada hal yang janggal. Sampai akhirnya ibunya tuh manggil suaminya. Dan pas banget suaminya tuh emang orang pintar gitu loh, yang bisa tahu hal-hal mistis. Di sini bapaknya nggak lama kemudian datang. Abis itu langsung nyamperin Hilda. Nah di situ bapaknya sempet diem bentar. Habis itu bapaknya nanya, kamu habis ngelakuin hal yang harusnya kamu gak lakuin gak? Atau apapun itulah. Hilda bilang, enggak kok pak, saya maksudnya ngikutin aturan di sini aja. Gak macam-macam gitu ya? Iya gak macam-macam. Sampai akhirnya Putih nyeletuk. Bukan waktu itu hari pertama lu tidur pas maghrib ya? Kan gue udah bilang jangan tidur pas maghrib. Di situ Hilda ngomong, ya masa sih gara-gara gitu dong gue kayak gini. Nah disitulah si bapaknya mulai ngeh, ada yang aneh lah sama Hilda. Bapaknya langsung bacain Hilda surat-surat. Gak lama kemudian dibacain, Hilda panasnya udah mulai nurun. Hilda yang tadinya gak bisa bangun, gak bisa gerak, Hilda bisa duduk. Di situ bapaknya ngasih tahu ke Hilda kenapa dia bisa kayak gini. Mulai dari pahanya ada yang kayak garis cakar itu, terus habis itu warnanya biru, badan dia sakit sampai dia nggak bisa bangun itu karena Hilda itu ketempelan sama sosok makhluk halus yaitu Gundurwo. Anjir.
Kata si bapaknya ini, Gundurwonya tuh naksir sama Hilda. Ya anjing. Jadi ya yang pahanya Hilda yang ada cakaran 4 jari itu warnanya biru, ya berarti tangan si Gundurwo gak sih? Terus mulai ke badan dia yang sakit, bisa jadi dia ditimpain sama Gundurwonya. Iya bener. Sampai akhirnya ya Hilda gak bisa bangun karena badannya sakit. Berarti yang ngintipin dia pas dia mandi dan dia ngerasa ada yang ngeliatin itu mungkin ya si Gundurwo itu yang ngeliatin ya? Iya, karena kan bapaknya bilang Gundurwonya naksir sama Hilda. Anjing. Jadi berarti beneran definisi dari hari pertama dia PKL, ya lebih tepatnya setelah dia tidur sih. Mulai dari setelah dia tidur sampai kebesokannya ya dia digangguin sama Gundurwonya. Jadi taksir makhluk halus, Bi. Duh, ketempelan tuh udah tai gitu. Apalagi lu Apalagi dinaksir. taksirin anjir. Ya karena dia ngelanggar pamali tidur maghrib itu berarti ya? Iya. Ya sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu sih ada apa dengan lu tidur pas maghrib. Tapi kalau misalnya lu inget, gue dulu sempet cerita kan. Gue pernah cerita tentang 3 jam sakral, dimana setan-setan tuh keluar, makhluk halus tuh keluar. Ya jamnya pas tengah malam, 1/3 malam, sama pas maghrib. Mungkin bisa aja pas lu lagi tidur maghrib tuh badan lu lemah. Jadi ya lu jadi jauh lebih gampang untuk digangguin sama makhluk halus gitu loh, Moibi. Iya. Nah yang kayak gini-gini kan sebenarnya nggak semua orang percaya ya. Cuman dari apa yang udah kita ceritain tadi, ya ada gitu orang yang memang ngelanggar dan mereka kena konsekuensinya. Nah buat orang-orang yang gak percaya nih, kalau emang mau ngebuktiin pamali itu benar apa enggak, ya coba aja langgar.